kok gue samar-samar ngelihat orang-orang pakai pakaian tahan api semua. Iya. Terus kayak itu jirigen yang tadi kakak lihat itu dicuk gitu. Jas agak ungu dikit. Terus dia pakai kacamata. Terus kayak dia nelfon ngabarin situasi kondisi di tempat itu bang. Nah dari sini aja gue rasa kayak ini intelijen. Ini bukan intelijennya Al-Qaeda nih kayak gini. Kayak orang penting gitu. Dia ngomong kayak di WTC ini tempat bagus untuk dihancurin. Pertama kayak seluruh orang itu bisa ngeliat. Terus kedua itu ya biar si Amerika itu jadi victim. Peristiwa 11 September 2001 atau yang lebih dikenal sebagai tragedi 9/11 merupakan tragedi terorisme di Amerika Serikat dengan total korban baik jiwa maupun luka-luka hampir mencapai 10.000 orang. Kelompok teroris Al-Qaeda disebut sebagai dalang dari serangan 4 pesawat ke titik vital di Amerika. 2 pesawat menabrak menara kembar World Trade Center di New York, dan 1 pesawat menabrak markas militer di Pentagon, dan 1 pesawat lainnya menuju ke Washington DC, namun jatuh di Pennsylvania. Secara meluas dikabarkan latar belakang serangan Al-Qaeda dikarenakan Amerika Serikat yang memberikan bantuan dana kepada Israel dalam upaya penguasaan tanah Palestina. Namun, alasan ini dinilai kurang kuat dan muncul beberapa teori konspirasi yang pada intinya mengatakan serangan ini sudah disetting Amerika Serikat sendiri sebagai alasan bagi mereka memulai perang di Afghanistan dan juga Irak. Bagaimanakah kebenaran dari peristiwa atau tragedi 9/11 kali ini? Dan sudah banyak banget teori-teori konspirasi yang berselebaran di masyarakat. Langsung saja kita kuak oleh tim Detektif Astral. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dari channel kita Detektif Astral. Dan buat kalian yang belum menonton ataupun belum mengetahui secara detail 9/11, boleh dipersilakan untuk mencari informasinya terlebih dahulu di channel-channel YouTube manapun ataupun di Google, biar kalian bisa menikmati konten kali ini dengan lebih seksama dan juga lebih mengerti inti kejadian dari tragedi 9/11. So langsung aja kita mulai untuk deduksi astral. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Let's go. Welcome back to Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Dan hari ini kita akan menguak salah satu kasus yang bisa dibilang high requested juga, yang diinginkan oleh para The Clients. Tapi sebelum itu langsung aja seperti biasa, ada Bro Willy, ada Jocelyn, ada Bang Adams, ada Aileen, dan juga gue Boom sebagai host hari ini. Dan hari ini kita akan mencoba untuk menguak salah satu tragedi terbesar yang gue yakin ini menjadi sebuah tragedi terorisme terbesar di era sekarang ini. Yang waktu zaman gue tuh masih sekitar SD lah ya kurang lebih ya, karena ini terjadi pada tahun 2001. Di situ ya gue cuma nonton TV aja sih gitu kan, kayak oh ini ada apa nih, karena setiap hari beritanya itu mulu yang diulang. Mungkin kalian ingat, aku nggak tahu kalau Jesselyn sama Aileen ya, sampai lupa namanya dia. Parah. Tapi ingat gak sih kamu waktu dulu di apa namanya? Bahkan nggak tahu pas kecil, karena kan Umur masih. berapa sih kamu lahir tahun? Ya jangan di spill juga. Udah lahir belum? Udah lahir belum? Udah lahir tapi masih kecil banget, balita banget masih lah ya. Balita. Mungkin kalau untuk Willy udah lebih bisa mengerti ya, karena di situ lu sekitar SMA-an lah ya. Gue masih SD. Sebelum mungkin minta deduksi dari tim Detektif Astral, gue akan menjelaskan secara kronologinya terlebih dahulu. Yaps. Jadi kejadian ini dimulai di Amerika pastinya ya. Pada pukul 7.59 ya, America Airlines Flight 11 take off dari Boston menuju LA, California. Ini pertama kali dia melakukan take off nih. Pada pukul 8.15, pesawat lainnya pun juga take off menuju LA, California kembali.
Dan di 819, a flight attendant on flight 11, Betty and Ong alerts ground personnel that a hijacking is underway. Jadi sudah terdetek adanya hijacking itu bahasa Indonesianya? Pembajakan, betul. Dan di situ pun akhirnya di 846 flight 11 mulai menabrak World Trade Center atau WTC, tapi yang North Tower ataupun Tower Utara ya. Pada pukul 8.46 dan pada pukul 9.03 flight 175 akhirnya menabrak WTC tapi yang Tower Selatan atau kita sebut dengan South Tower. Jadi kurang lebih perbedaannya ada sekitar 20 menitan lah ya. Dan pada pukul 9.37 di flight nomor 77 mulai menabrak Pentagon. Nah, ini menjadi sebuah misteri juga sih yang di Pentagon ini sih ya. Karena kemarin kita udah sempat kontenin yang Pentagon kan. Kita nggak tahu, mungkin nanti bisa cek memori juga di sana. Yang menjadi teorinya kalau di Pentagon ini pesawatnya itu tuh nggak sesuai gitu loh bentuk tabrakannya dengan besarnya si pesawat tersebut. Oke, kita masuk ke next kronologinya. Pada pukul 9.59 Tower Selatan akhirnya runtuh. Pada pukul 9.59 ya. Padahal pertama kali yang menabrak itu adalah Tower Utara atau North Tower. Tapi yang runtuh duluan ternyata adalah South Tower. Dan pada pukul 10.28 akhirnya yang Tower Utara runtuh juga gitu. Jadi agak lebih lama yang di North Tower. Dan pada pukul 5.30 barulah ada WTC ke-7 nih, ya kan? Beda namanya WTC 7. WTC 7 ini adalah tempatnya para anggota CIA, terus tim keamanan presiden itu tuh bekerja di situ. Dan itu akhirnya kolaps, tapi pada sore hari 5.30. Nah, itu adalah keseluruhan kronologi secara singkatnya lah ya dari kejadian tragedi 9/11 kali ini. Ada 4 titik yang diduga menjadi tempat ya terorismenya itu. Walaupun satu yang di Pennsylvania itu nggak kayak ketabrak aja gitu ya, nggak sesuai itu ya, cuma di lapangan gitu doang gitu loh. Jadi sebenarnya banyak banget ya teori-teori konspirasi mengenai tragedi 9/11 kali ini nih. Dan salah satunya kita menganggap ya 3 terbesar aja lah, 3 terbesar teori yang bisa dibilang banyak diobrolkan oleh para pecinta teori konspirasi ataupun ada organisasi yang terbentuk ketika memang mereka tidak mempercayai statement-statement yang dikeluarkan oleh kepemerintahan Amerika sendiri. Ya kalau nggak salah nama organisasinya itu Truthless ya, apa Truthers ya, bukan Changchuters ya, beda, Truthers. Jadi teori konspirasi yang pertama ini adalah gedung WTC ini runtuh akibat bom yang dipasang karena terdengar suara ledakan dari dalam sebelum adanya kejadian pesawat menabrak gedung. Katanya sih seperti itu. Konspirasi kedua, gedung WTC memang sudah disengaja untuk diruntuhkan untuk menghilangkan jejak atau bukti keterlibatan CIA pada rencana-rencana besar Amerika Serikat. Konspirasi ketiga, justifikasi agar Amerika Serikat memiliki alasan untuk menyerang atau memulai perang Irak dan juga Afghanistan. Poinnya, dari berbagai macam teori-teori tersebut, memang kejadian kali ini sengaja dibuat oleh pemerintah Amerika ataupun oknum-oknum tertentu untuk merencanakan untuk dimulainya rencana-rencana yang akan menjadi tujuan mereka ataupun benefit bagi mereka ke depannya nanti. Tapi sampai menghilangkan banyak nyawa. Langsung aja lah kalau kayak gitu kita coba cari nih. Kita tanya-tanya sama tim detektif Astral. Jesselyn dulu, Iya, silakan Jess. Ini aku juga udah catat poin-poinnya. Aku ngelihat yang pertama, ini vision pertama kali yang aku dapet. Ada sosok orang bule, rambutnya pirang, agak tua, matanya agak sipit, pakai jas warna hitam dan dasinya warna merah, gitu. Nah terus orang ini dia ngelihat sebentar, yang aku lihat ya dia ada di dalam gedung tinggi gitu. Terus dia lagi telepon. Dia sempat nengok sebentar ke belakangnya, dan di belakangnya itu adalah gedung kembar yang pokoknya udah abis ditabrak sama pesawat gitulah, yang udah asap-asap tuh bagian atasnya gitu. Tapi belum runtuh sampai ke bawah, yang aku lihat pas saat itu. Terus dia telepon, dia kayak udah tahu sesuatu, wajahnya nggak gimana-gimana, tapi seakan-akan tuh telepon, aku sih nggak terlalu jelas ya ngedenger dia dia telepon sambil ngomong apa gitu. Tapi dari raut wajahnya aku ngerasa dia kayak udah tahu sebelumnya bakal kejadian kayak begitu.
Dan aku juga tadi udah sempat riset, ternyata dia satu hari sebelumnya, tanggal 10, dia bilang ke media bahwa Amerika itu kehilangan 2,3 triliun. Dari? Nggak tahu, dari pokoknya dolar gitu. Padahal kan kejadiannya tanggal 11, tapi ini tanggal 10 dia ngomong kayak gitu. Yang aku lihat itu adalah Donald Rumsfeld. Persis banget kayak Division. Mukanya, dasi merahnya. Kamu tahu dari mana Jas kalau hitam itu ya. Donald Rumsfeld? Aku kan nonton beberapa video, banyak banget lah. Mungkin ada sekitar kali 6 videoan. Oh, tentang kasus 9/11 tentang ini. kasus 9/11 ini, tentang konspirasinya juga. Dan aku ngelihat, pokoknya di antara semua orang yang ada di video-video itu, aku ngelihat dia. Sosok dia yang ada di Vision aku tuh kuat banget. Oh, pas kamu lihat video, ini ada yang di Vision Iya, gua kok nih. itu ada di Vision aku gitu. Oh, Kok dia sih gitu. Jadi dia adalah sebenarnya tokoh, tapi aslinya dia siapa sih? Politician ternyata dia adalah politician. Politician. Iya. Oh, dia dimintain keterangan aja mengenai tentang 9/11 sebelumnya, atau lagi ada kasus lain, bukan kasus lain, topik lain, dia dimintain pendapat aja gitu. I don't know tentang itu, tapi pokoknya publik bilang bahwa sebelum kejadian 9/11, pokoknya tanggal 10, pokoknya sehari sebelumnya dia ngomong kehilangan 2,3 atau 2,7, aku lupa, nanti teman-teman Oh, research. itu tandanya budget buat tragedi ini mungkin. Ya pokoknya begitu. Terus udah gitu, oke, Vision yang kedua, bentar ya. Oke, tadi ada tambahan dari tim kreatif. Ternyata si Donald Rumsfeld itu ternyata dia adalah politician juga, tapi memang pada saat itu dia lagi menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menteri ya? Sekretaris Pertahanan. Intinya dalam konteksnya adalah pertahanan. Ya, which is ini juga pertahanan dong. Oke. Iya nggak sih? Tadinya dia mengetahui gitu loh, sisi-sisi strategi dan lain-lain, ataupun ya lagi jadwal schedule politiknya, ya gitulah. Pokoknya dari mukanya sama sekali nggak kaget. Nggak kaget, kayak dia udah mengetahui gitu ya. Kayak dia tuh udah mengetahui gitu sebelumnya, kayak kerasa banget feeling itu pas di Vision. Oke, Ya. ada lagi selanjutnya Vision. Ada lagi. Silakan. Terus aku juga ngelihat ada alat warnanya hitam, terus di tengah-tengahnya ada tombol warna merah. Alat itu kecil, kayak gimana ya? Kayak Kotak handphone? bentuknya tuh segini lah, kecil banget, Oke. kecil, tombolnya warna merah. Terus itu kayak dibawa di kantong celana, tapi modelannya juga orang-orang yang pakai jas. Cuman aku nggak bisa lihat mukanya, aku cuman ngelihat alatnya doang di Vision. Nah, terus aku lanjut lagi ya ke Vision yang selanjutnya. Aku ngelihat ini udah beda latar, jadi udah bukan di gedung yang tadi. Gedungnya ini kayaknya di salah satu gedung kembar. Yang aku lihat kayaknya di basement. Tempatnya itu kayak lorong gitu kecil, dan dia punya lighting itu lightingnya warna kuning. Lampunya tuh warna kuning. Aku lihat. Terus udah gitu ada satu orang, dia gemuk. Jadi dia pakai topi baseball warnanya navy blue, dan dia juga pakai baju warnanya navy blue. Yang aku lihat baju panjang. Terus udah gitu dia pakai daleman kaos warna putih. Terus dia juga pakai ban pinggang warna hitam dan celana panjang. Nah, aku ngelihat dia kayak ngepel. Dan aku ngerasa ini kok kayaknya udah jam pulang kantor ya gitu. Dan aku ngelihat ada satu cewek, rambutnya keriting warna coklat, kulit putih ceweknya. Dia pakai kemeja dan pakai rok span selutut. Dia kayak mau pulang, terus dia nyapa si cowok gendut ini dan bilang kayak bye kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan abis itu oh ya bye gitu kan. Nah abis itu dia kayak ngeliat ke kiri ke kanan. Terus nggak berapa lama kemudian dia udahin ngepelnya. Terus aku ngeliat dia ngambil tangganya itu kayak tangga yang kalau kita mau ganti lampu. Tahu nggak sih tangga yang apa sih? Yang kayak kalau kita mau ganti lampu itu tangga apa sih? Tangga portable gitu lah. Ya, tangga yang besi portable gitu, tahu kan ya? segitiga itulah. Iya, tahu kan? iya, kalau dibuka yang gitu. Iya itu. Terus aku ngeliat dia kayak masang sesuatu gitu. Terus udah gitu kayak ada kayak kabel gitu yang aku lihat. Gak tahu dia masang apa. Terus ada lampu kedap-kedip warna merah. Nah, aku curiga cowok yang gemuk ini adalah salah satu yang bertugas untuk meledakkan Twin Tower tersebut. Memasang mungkin. Memasang. Karena kan
ya si Iya, memasang boxnya itu kan maksudnya, iya. dipegang orang lain kan. Mm-mm. Mungkin memasang sih. Memasang. Memasang. Oke, Jess. Jadi dari statement kamu tadi vision ya, bukan statement, sorry, vision. Iya, vision. Ini makin menekankan bahwa memang ternyata ini perbuatan dari Amerika sendiri ya, sudah direncanakan ya. Iya, soalnya anehnya This is ketika no tragedi kalau kayak gitu. Iya, soalnya anehnya ya, aku nggak ngerasa ada muka-muka yang teroris-teroris itu yang muncul di vision aku gitu. Aku nggak ngelihat itu. Terus udah gitu yang kedua, kalau ini sih ini bukan vision ya. Kalau ini aku tadi sempet riset dan lucu banget deh. Jadi di suatu berita BBC News kalau nggak salah. Nah, ada kayak saksi gitu, seorang wanita. Terus udah gitu dia bilang, iya gedungnya udah runtuh, padahal belum runtuh. Terus kenapa dia nunjuknya itu gedungnya sudah runtuh gitu? Itu kalau salah yang WTC 7 ya? WTC 7, iya. WTC 7 yang di mana tempat kantornya CIA. Iya. Jadi istilahnya itu sore banget, gue nggak tahu itu tujuannya apa. Tapi banyak teori konspirasi yang bilang bahwa itu untuk kayak melabelkan bahwa Amerika Serikat tidak berurusan. Buktinya kantor gue aja kena gitu loh, paham gak sih? Gitu loh. Jadi biar mereka benar-benar operasi cuci tangan, maybe gue nggak ngerti. Ataupun kayak apa ya bahasanya? Umpan? Apa bukan umpan? Apa sih bahasa ituannya? Ya, tapi aku mau tanya Playing satu hal. victim. Playing victim lah, sejenis itu. Aku mau tanya satu hal. Decoy. WTC 7 itu jam operasionalnya kalau boleh tahu jam berapa ya? 9 to 5. Dan kenapa WTC 7 baru runtuhnya itu 5.30? Kenapa harus kayak udah pada pergi dulu orangnya, kenapa baru diruntuhin? Bukan jam kantor ya? Kenapa bukan pas jam kantor Di aja? situ korban meninggalnya banyak gak sih di WTT 7? Jadi ternyata tadi tim kreatif baru ngasih tahu untuk jumlah korban kayaknya masih belum jelas, ya kan? Nggak ada pastinya ketimbang salah ngomong. Tapi poinnya adalah pada saat hari itu WTC 7, ya kan, tempat bekerja CIA itu tuh kayak lagi nggak semua jam operasional itu tuh ada orang-orang ada. Jadi kayak setengahnya doang. Dan itu udah jam pulang kantor gitu kan. Jadi sedikit korban sih. Ya balik Kebetulan lagi. yang Play sangat victim. kebetulan. Yang sangat kebetulan. Oke, ada tambahan dari Jesselyn lagi atau kita beralih ke yang lain? Boleh, silakan yang lain. Oke. Bro Willy, Bang Adam atau Aileen dulu? Aileen dulu deh. Aileen dulu, silakan Ai. Apa nih kalau menurut kamu dari vision-vision yang kamu lihat? Mungkin dari situ kita baru menyusun puzzle-puzzle-nya lah. Ini kan kita masih puzzle yang acak banget nih. Vision-vision yang dari tim BA, baru kita akan menyusun secara struktural. Tadi yang dituduh adalah ini ya, siapa? Osama ya? Oh, langsung ke Osamanya nih. Ya. Aku merasa dia pihak yang innocent sih. Soalnya aku nggak merasakan dia itu yang melakukan. Dari memori aku nggak merasakan dia merencanakan sesuatu. Bahkan pas ngeradar fotonya dia yang ini, dia kayak bingung gitu dan shock kok WTC bisa jatuh gitu. Dan mereka di Amerika Serikat itu menuduh mereka ya sebagai dalangnya. Iya. Terus yang dari video dia yang mengaku, aku Bukan pengakuan sih, apa sih iya. bahwa dia ini adalah perbuatan saya, gitu kan, perbuatan Al-Qaeda dalam video tersebut ya. Lanjut. Nah, aku tidak merasakan dia yang melakukan sih. Yang peruntuhan gedung WTC-nya. Kayak bukan dia yang mengatur itu semua. Aku bisa bilang ini terencana karena kayak ada waktu itu aku ngeliat vision di mana sekumpulan para petinggi kali ya bahasanya. Orang-orang pemerintah itu kayak berkumpul terus kayak rapat gitu sih. Tapi memang aku rasa bukan mereka yang secara langsung dalam artian kayak menggerakkan langsung gitu. Kayak mereka juga mendengarkan perintah. Gimana sih bahasanya? Ya gitu. Mendengarkan perintah kalau kejadian ini harus terjadi. Itu orang dan mana? mereka untuk prepare. Orang Amerika yang. Orang Amerika. Karena kebanyakan aku lihat kulit putih sih. Bukan Arab ya? Bukan. Oke. Lanjut. Ada lagi? Baru segitu sih yang aku lihat. Oke. Tapi kalau ngomongin soal Aileen tadi ya banyak kejadian-kejadian aneh, bukan kejadian aneh ya, hal-hal yang bisa dibilang ini adalah settingan ataupun bisa dibilang sudah direncanakan sebelumnya. Karena beberapa aja sih ya, bahwa di WTC tersebut banyak orang-orang dari Yahudi lah ya kan, yang dimana mereka ini terdapat 4.000 karyawan di sana dan sudah di email H-1 untuk tidak masuk pada hari itu juga. Yang Twin Tower atau Twin Tower. WTC 7? Twin Tower. Untuk tidak masuk pada hari itu.
yang agak-agak curiga juga gitu kan. Kayaknya kan kalau orang-orang Yahudi itu tuh dia itu ada di mana? Amerika, Irak ya? Bukan, apa sih kerjasamanya dan Israel ya? Sama Israel ya, Israel sama Amerika kan di situ lagi kongsian kan? Ya, karena kebanyakan penduduknya Amerika kan Yahudi. Jadi ya udah di email lah. Walaupun ternyata nggak semuanya sih yang mematuhi email tersebut gitu kan. Jadi masih ada korban Yahudi itu sekitar 9%, gitu loh dari keseluruhan korban gitu loh. 4.000 orang ya lumayan juga di email. Dan sama satu lagi yang bikin kocaknya juga adalah banyak orang ngejual saham dari maskapai airlines dua maskapai airlines yang bisa dibilang yang terlibat di dalam aksi pengobaman ini gitu kan, atau pembajakan ini gitu kan. Itu tuh kayak udah dijual H-min berapanya dulu gitu loh, jual besar-besaran. Tandanya kan kayak udah tahu nih bakal kejadian dan itu akan mempengaruhi harga aset saham dari si dua maskapai ini gitu loh. Kayak udah dikasih tahu nih orang-orang besar yang para pemain saham gitu loh. Kayak udah dapat selentingan kabar. Itu kan suspicious banget gitu loh. Kalau tragedi ini terjadi memang secara instan ataupun spontan, gitu kan. Ya pasti kan, ya mereka ini bukan kebetulan banget, paham gak sih? Dan harusnya nggak ada persiapan. That's right. Dan walaupun dia udah tahu nih, misalnya udah ada kabar nih dari pihak sana mau melakukan aksi terorisme, sebagai seorang superior Amerika Serikat, apalagi angkatan udaranya yang nomor 1 di dunia, ya kali enggak mempersiapkan ataupun kayak apa sih namanya, membuat gitu loh untuk mencegah ini terjadi, ya nggak sih? Harusnya sih. Dan apalagi gue yakin intel mereka kuat, ya nggak, CIA-nya kuat, pasti tahu informasi ini bakal bocor seenggaknya. Harusnya kayak tim gegananya tuh harusnya tuh diluncurin. Ya gegana ataupun udara, polisi atau bener. apa, mereka kayak ini instan aja, spontan kan, kayak tiba-tiba jebret gitu loh. Ya udah, ya itu sedikit keanehan aja sih, teori-teori konspirasi. Oke. Ada lagi tambahan mungkin dari Aileen, cukup dari Bro Willy atau Bang Adam dulu? Oke, Bang Adam silakan. Oke, kita berpikir pakai logika gini. Negara Amerika kan negara adidaya Bang ya. Butuh yang namanya pasokan minyak besar dan dana besar dong. Untuk membiayai seluruh pertahanan negaranya. Dan membantu semua negara-negara yang satu kongsi lah sama dia. Coba kita pikir, dia harus ngambil dana dari mana, atau nyari sumber dana dari mana, dan minyak dari mana. Kalau ya mau nggak mau, kalau di tempat dia cadangan minyaknya terbatas dan dia pun punya dana terbatas, otomatis dia harus mikir dong, harus nyari dari mana nih. Nah pada akhirnya yaitu di sini gue rasa kayak politik menjatuhkan sebuah negara untuk mengambil sumber daya minyak dan ya untuk baik itu untuk kepentingan pertahanan plus untuk kepentingan pendanaan sih. Gue ngerasa mikirnya di situ. Ya itu kalau gue mikir ini konspirasi dari gue ya. Konspirasi dari gue dalangnya sih bukan pihak Amerika sih, lebih ke elit global. Di situ elit global yang ngatur semuanya, karena kalau kita ngomongin Amerika pasti kan prajurit dan pejabat-pejabat menengah ke bawah harusnya tahu semua dong. Pasti bocor lah gitu loh. Kalau gue rasa ke elit global, tapi elit globalnya ngatur siasat untuk antek-anteknya aja yang kerja di situ. Kenapa gue juga ngerasa elit global pelaku utamanya? Karena dari segi si Osama bin Laden sama satu lagi siapa? KHM ya? KHM ini, KHS. KSM nih fotonya di sini nih. Dua orang ini bukan tipe punya strategi penyerangan Bang untuk terorisme semacam ini. Ya ini kan udah konteksnya tuh udah canggih banget. High coordination. Nah, high coordination kayak di film-film lah. Kayak di film-film. Dua orang ini nggak punya kemampuan itu Bang. Padahal KSM itu katanya dipercayai sebagai KSM itu juga speknya cuma spek yang jujur ya, lebih ke kayak membiayai, katanya dia membiayai, mengorganisir dan lain. Mengorganisir. Gue rasa lebih ke kayak tipe manusia yang kategori yang cuman kayak pinter ngobrol, ngomong aja, show up lebih di situ aja. Sama banyak duit gak Bang? Banyak duit kemungkinan. Ya, tapi dia ngatur strategi, gue nggak percaya kalau itu dia. Dari tampangnya aja nih orang bukan orang jenius banget kalau buat gue, bukan. Di situ. Kalau Osama? Osama juga sama, dia tipe kalau orang yang defensif. Osama defensif.
dia bisa strategi defensif, tapi kalau nyerang gue ngerasa dia kurang. Gitu loh. Karena dia tipikal orang yang kayak berplanning tapi berfokus pada pertahanan, bukan penyerangan. Gue mikir gini, kalaupun memang Al-Qaeda dan Osama bin Laden itu kan udah eksisnya udah lama ya. Kalaupun memang dia pelakunya, harusnya serangan itu nggak terjadi sekali aja. Pasti di negara-negara sekutunya Amerika pun, terutama Israel yang jadi musuh besar, itu pasti diduluin. Ada beberapa tragedi lah pasti, kalau gue mikir ya, kalau nih orang sepintar dan sedahsyat yang kita pikirin gitu. Tapi enggak kok, cuman tragedi itu doang. Ya gak sih? Kalau emang kita mikir ulang, kalau emang dia bisa melakukan sekeren itu gitu, harusnya dia bisa melakukan yang lain lagi. Dan terus seperti itu. Tapi itu berakhir di situ. Berakhir di situ aja. Gue ngerasa kayak until now ya, sekarang nggak ada kayak serangan-serangan terorisme macam-macam ya nggak sih? Nah, itu yang terbesar di situ. Jadi gue rasa ini pelakunya elit global, tapi yang kerja antek-anteknya. Gitu loh. Elit global itu mencakup dunia ya? Dunia. Poinnya di situ. Bahkan yang Jesslyn bilang tadi kayak wawancara presenter menjelaskan kayak sesuatu yang kayak seolah disetting. Itu kan melebar kemana-mana bang, antek-anteknya ini. Yang runtuh BBC gue yakin pasti ada orangnya lah. Di situ. Dia kan BBC, siapa sih nggak tahu BBC? Tapi kan? gue rasa yang agak gue kagetin, gue pikir itu antek-anteknya doang yang banyak tahu. Gue kira orang Yahudi ini kayaknya agak lumayan banyak tahu nih tentang pergerakan itu. Orang-orang Yahudi asli ya. Makanya kan di emailin katanya. Nah, kayaknya mereka juga banyak tahu nih. Yahudi asli yang murni kita ngomong. Dan yang kayak si saham itu juga tiba-tiba ditarik, dijual, maksudnya dijual. Itu kan pemain-pemainnya pasti ada yang saham elit global atau apa pemain-pemainnya, ya dijual-jualin. Jadi kalau gue rasa pelaku utama memang elit global. Ya elit global, tapi orang-orang Yahudi yang berkategori negatif itu pasti tahu yang terjadi. Pasti banyak tahu kok ini. Di sini gue akhirnya ngerti. Oh ternyata permainan di sini orang Yahudi yang berkategori condong memang ke negatif itu pasti banyak tahu, dan nggak mungkin 1-2 orang, pasti banyak banget tahu. Tapi cuma orang-orang pentingnya aja kan. Gua rasa mereka nih kayak punya ikatan kuat banget. Mungkin karena tragedi waktu zaman Nazi itu kayaknya mereka punya ikatan kuat banget sampai kayak Holocaust itu kayak rahasia pun nggak mungkin dibocorin kayaknya. Ikatannya kuat banget kayaknya. Itu sih yang gue rasain. Dari gue sih cukup. Ya gue harap kalian juga kritis di situ sih. Takutnya kalian terlalu banyak nelen teori-teori di media yang media juga sebenarnya nggak tahu persis beritanya. Kalian takutnya termakan seolah kayak mengarahkan kayak benci sama agama, satu agama. Ya. Gue takut di situ. Jadi gue pengen kalian lebih kritis untuk mempelajari sejarah sebuah tragedi ataupun apapun itu, kritis di situ. Karena di situ memang akhirnya kan yang dikorbankan itu bang, agama. Nah, Islam dicap terorisme di situ, benar-benar dibungkus banget lah. Dan ingat tahun 2001 sosial media belum kencang. So di mana siapa yang paling berkuasa di situ dalam hal media? Televisi. Kalau zaman sekarang Netflix mampu menggiring opini ya. Netflix ya. Dan feeling gue emang yang agama ini bakal jadi pencetus perang, emang disiapin, ada politik caturnya. Gue lagi ngamatin politiknya ini, ujungnya seolah-olah dia bikin masalah nih, padahal dari sudut pandang dia adalah korban, tapi dari sudut pandang oposisi dia adalah musuh. Nah, gue rasa ini lagi dipermainin di papan catur nih si satu agama ini global, ya. Di situ. Itu sih pas gue cek beberapa pemahaman di kitab suci kan. Oh, gue ngerti nih ada permainan di sini. Permainan elit global. Iya, di situ. Oke. Dan tapi balik lagi ya, di dalam sebenarnya kita harus melihat sih. Banyak orang bijak bilang di dalam sebuah tragedi ataupun permasalahan perang dan lain-lain, lihat dari siapa yang diuntungkan. Ya kan? Setelah kejadian itu siapa yang paling diuntungkan? Yang mendapatkan kilang minyak, mendapatkan hak minyak dunia, terus akhirnya makin diserang dah tuh banyak ya kan, akhirnya jadi ada alasan reason untuk menyerang Afghanistan dan lain-lainnya kan. Iya. Kayak gitu. Jadi ada reason, apalagi semenjak ya gue pengen ngebedah ini juga sih, video
bahwa mengklaim serangan 9/11 itu adalah si Osama bin Laden sendiri, gitu kan. Apalagi kalau kalian ingat itu di tahun 2000 berapa ya, gue lupa ya. Osama bin Laden ditembak 2011 ya. Itu bener-bener kayak sebuah, akhirnya meninggal, kayak sebuah kemenangan besar Amerika Serikat, kesuksesan besar gitu loh. Padahal di situ aja ya Osama bin Ladennya juga udah nggak berdaya, dia nggak megang senjata, memang lagi tidur kan. Jadi kemungkinan kalau menurut gue ada kemungkinan sih, memang besar banget kemungkinannya ya, dua orang ini masih ada hubungan sih dengan elit global itu. Siapa? Osama. Ada dua opsi ya. Dua kemungkinan. Ada kemungkinan. Satu, mereka bagian dari elit global itu. Siapa? Osama ini. Iya. Dan KSM. Karena gue rasa mereka nggak akan mungkin bang. Secara pengetahuan terus kapasitas kayak nggak mungkin wow ini. Ditambah lagi Amerika itu kan angkatan udaranya kan kuat banget dong. Di saat punya angkatan udara kuat, termasuk radar mereka pun dalam mendeteksi dari segi keamanan pasti kuat juga. Nggak mungkin tiba-tiba kayak nyelonong masuk gitu, kayak gue agak curiga gitu loh. Tunggu bang, ada yang aneh bang. Jadi lu berstatement bahwa si dua orang ini yang menjadi penuduh, si Osama dan juga KSM ini adalah bagian dari elit global. Itu tandanya bagian dari yang negatif, bukan korban ataupun kambing kemungkinan hitam. Kemungkinan pertama. Ya. Yang kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua, ya gue nggak tahu, bisa aja zaman dulu tuh udah pakai topeng-topengan yang kayak. Ya, banyak yang bilang zaman kayak sekarang. Gitu. Sekarang aja udah kayak gue ngomong apa terus diedit suara gue. AI. Bisa aja zaman dulu itu udah ada teknologinya. Tapi jangan salah, gitu loh. Bisa jadi. Terus sih, jadi ya hati-hatilah, lebih kritis lagi aja sih. Tapi yang lu lihat di situ, kalau lu scan videonya pengklaiman itu, apa yang lu lihat bang? Apakah betul itu pure dari Osamanya sendiri? Jujur gue sefrekuensi sama Alin. Gue nggak ngerasain kayak dia ngotak-ngatik semuanya segala macam sih. Kayak begini perang begini, enggak. Ini di saat dari tadi kita ngobrol soal 9/11 ini, gue lebih ngerasa kayak ada unsur ada banyak. Gue nih momen kayak ada orang meeting tapi pakai topeng semua, udah. Gue ngerasain kayak gitu. Lu dapat vision itu? Iya, jadi kayak ada orang ngomong tapi di sekeliling mereka tuh banyak orang tapi pakai topeng semua, udah. Cuma dapat itu. Tapi bang, ada anggapan juga dari masyarakat netizen bahwa Al-Qaeda itu sebenarnya adalah buatan dari Amerika itu sendiri. Ya, semua bisa terjadi kayak ISIS. Katanya juga ya termasuk kayak ISIS kan. Iya. Gerakan-gerakan yang sebenarnya buatan dari pemerintah sendiri. Tapi Jesselyn, kamu kalau nggak salah sempat nonton juga kan? Yang mana? Yang Osama bin Laden itu? Sempat. Pengakuan. Kalau kamu terlintasnya apa? Aku jujur ngerasa dia kayak disuruh gitu. Lebih disuruh? Untuk ngomong. Terus udah gitu, pokoknya kalau dia ngomong atau dia mengakui, dia dan keluarganya akan selamat. Kurang lebih kayak semacam ancaman. Ada, ya. Ya, kurang lebih aku merasakan tapi kayak gitu. secara nih kalau logika bang ya, logika dia berhasil melakukan tragedi besar-besaran kayak gini, ini kan besar banget menurut gua. Ya kan, sampai banyak orang yang menderita 10.000 orang. Seharusnya dia langsung ngeklaim hari itu juga, nggak usah seminggu. Bukan gini loh, kalau itu ulah dia beneran gitu, biasanya yang kita lihat dari teroris ya langsung kayak excited kayak itu ulah gua gitu. Iya kan, langsung banyak yang ngeklaim kan. Tapi kenapa harus nunggu berapa tahun? Itu 2004 kan, kejadian 2001. Iya, aneh sih. 3 tahun kurang lebih. Aneh kayak memang mencari kambing domba aja kalau katanya Aileen. Kambing hitam Aileen. Kambing domba. Lanjut ke Bro Willy deh. Kalau menurut lo gimana Bro Will? Apa vision yang lo dapat dengan kasus kali ini? Ini kan tadi udah banyak kan, jadi gue coba persingkat ya deduksi gue. Ada satu yang penting gak penting, poin kedua lumayan penting, poin ketiga science fiction. Oke. Yang poin ke satu ada hubungannya dengan Adam ngomong elit global. Tiba-tiba gue melihat vision, ada orang di meja yang marmer gitu ya. Dia cerutuan, kayak dia orang kaya deh. Dia orang kaya. Ya, kalau bukan orang kaya mejanya bukan marmer cuy. Iya, terus kayu. bajunya tuh anjir norak banget sih. Itu yang definitely custom, yang kayak itu Jack. Itu tuxedo, tapi tuxedonya norak abis lah. Gue juga bingung, kayak orangnya nyentrik kalau kayak gitu. Iya. Gambarannya mungkin kayak di film 2012 yang judulnya 2012 Kiamat tuh. Terus kan ada yang Russian tuh, yang orang kaya beli tiket kan. Nah kayak gitu. Emang orangnya gendut yang gue ngeliat. Mukanya gue gak bisa lihat, itu mah tinggal tunggu
heart attack doang. Terus dia suka makan steak di ruangannya. Nah, tahu-tahu gue dia ngeliat ke jendela, itu WTC. Terus gue ngerasa ini cuma pemandangan kebetulan atau apa. Dari ruangan dia ngeliat Twin Towers, itu arahnya yang ngeliat ke laut. Jadi gue juga bingung. Posisinya ya teman-teman cari sendirilah. Dia di towers, bukan towers, dia di bangunan yang ngeliat WTC itu ke arah laut, bukan ke arah kota ya. Nah terus tiba-tiba tersirat di memori otak si gendut itu, George Bush dibawa dia cuy. Jadi wah gue dalam hati gue, ini kayaknya orang berkuasa banget, gue gak tahu itu siapa. Elit global. Dia di memori dia Bush saja itu kayak mainannya dia, istilahnya kayak lu nurut sama gue gitu. Gue pikir ini siapa nih? Ciri khasnya dia cerutuan, ya orang baik yang cerutuan ya. Dia hobi makan steak di kamar, gila hobi banget makan daging merah dia. Kayak orang kaya yang di komik-komik ya kayak gitu. Iya, tapi nggak semua hobi steak sih gitu kan. Nah terus ketika itu WTC udah gitu, perasaannya ya gue cek bukannya sedih atau apa. Dia bilang oke, di pikiran dia tiba-tiba kayak ada orang yang dikorbanin. Abstraknya kayak owner bank. Kayak ada dari kejadian itu ada owner bank besar yang dikorbanin. Terus gue coba neliti lagi, gue dapat vision ada orang nggak kayak gue ya, kalau gue kan gundul. Itu ada orang kayak agak kurus, pakai kemeja, semi botak, rambut di sini masih ada, udah tua. Terus dia kayak marah, terpaksa tanda tangan apa gara-gara kejadian WTC ini. Mungkin itu ada hubungannya dengan perbankan itu ya. Terus ya itu poin 1. Asuransi itu asuransi ini apakah elit global ya? Jadi gue simpulin yang poin 1, dia ngelihatnya dari jarak dekat loh ngelihatnya, dari sisi yang ke arah laut. Maksudnya dia ngelihat WTC ke arah laut. Kan ada air kan di situ kan. Nah, poin kedua, ini sekarang di WTC-nya sendiri. Gue bingung ya, dari tadi gue kayak ngecium bau bahan bakar. Ya memang kan pesawat yang nabrak kan. Tapi lucunya gini, abis ada bau bahan bakar, gue ngelihat ada jirigen bau. Jirigen penuh ngumpul, isinya bahan bakar. Gue bingung, ini di dalam pesawatnya, di dalam Twin Towers, atau di dalam WTC-7? Abstrak kan. Tapi informasinya itu tuh jirigennya metal, bukan plastik. Banyak, terus tiba-tiba gue dapat satu kata kerosin nih bacanya. Gue bingung dong, emang kerosin apa? Gue coba Google kan. Kerosin tuh katanya sebenarnya minyak tanah, tetapi bisa digunakan juga sebagai bahan bakar pesawat. Gue pikir bahan bakar pesawat after. Ya I don't know, mungkin ada kerosin kali, gue gak tahu kan. Nah, ini gue gak tahu nih di posisinya di pesawat atau di WTC. Yang jelas ini aneh. Kenapa ada jirigen isi kerosin terlibat di dalam semua kejadian itu? Apakah mungkin itu untuk nambah bumbu supaya apinya gede, ya kan? Gue bingung dah. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, ini yang science fiction teman-teman. Di saat semua perhatian dunia tertuju pada kejadian WTC, orang pada ribut dan lain-lain, tiba-tiba gue ngeliat Pentagon. Pentagon itu gue dapet abstrak gini, nggak tahu deh tim bisa beneran atau enggak. Itu kok udah kosong ya sebelum dihajar. Maksudnya bukan kosong total, kayak udah dikosongin banget, Nah, tiba-tiba gue ngeliat ada bentuk seperti yang gue bilang teman-teman, yang poin 3 ini science fiction. Gue ngeliat ada bentuk pesawat super aneh sampai gue bawa kayak begini. Bentuknya kayak begini. Gue nggak tahu dia terbangnya begini atau begini I don't know, tapi bentuknya kayak ada sebuah piring, terus ada kayak yang tajamnya seperti inilah teman-teman. Nah, gue ngeliat bentuk pesawat seperti ini pada saat kejadian WTC. Pesawat ini tuh kayak terbang terus mengudara. Itu gue nggak pernah lihat sih, tapi yang jelas ini punya US. Nah, terus tiba-tiba gue ikutin kan, ini pesawat apa gitu kan. Dia bisa udara, bisa di air cuy. Anjir, wah gue udah halu nih, gue terlalu banyak nonton Guardian of the Galaxy nih, gue pikir gitu kan. Tapi dia bisa di air, gue bingung kan, apa maksudnya sih pesawat ini. Tapi yang jelas pesawat ini dari US. Terus tiba-tiba kenapa lu yakin itu pesawat dari US? Abstrak informasinya tuh kayak ini kepentingan US. Terus tiba-tiba gue diarahin ke suatu daerah Gulf of Mexico yang disebut dengan Teluk Meksiko. Jadi kayaknya apapun ini ya, dia tuh pas lagi orang distracted ke WTC, dia tuh mengudara,
terus ada kepentingan di Gulf of Mexico situ, nggak tahu apa. Nah terus tiba-tiba gue dikasih gambar pipa-pipa, makanya gue nanya sama tim kreatif kan, pipa-pipa bawah laut, dalam banget. Gue sampai bingung apa. Nah itu gue belum tahu jawabannya. Jadi kayak ini kepentingan tersendiri nih, kayak mungkin supaya orang distracted. Ini teknologi rahasia yang nggak tahu kepentingannya apa. Ya mungkin penting nggak penting, cuma makanya gue bilang science fiction. Semoga gue bisa lihat nih apa ini nih. Tapi yang jelas ini teknologi sih ini. Dia bisa di udara, bisa di laut, gila. Amfibi. Gue sampai takut vision gue halus ya, tapi kelihatan jelas ini mampu di udara dan mampu di laut. Nggak ada loh teknologi itu. Ya entahkah itu memang teknologi UFO, bisa jadi, atau memang teknologi Amerika. Dan cuma satu. Tapi itu kelihatan orang-orang nggak? Nah, lo ngomong gitu kan? Menurut gue kayaknya kemungkinan Enggak. sih Enggak. siluman. Maksudnya dia bisa Karena kelihatan. gue tiba-tiba barusan juga, bukan barusan sih, udah sebelumnya tuh gue dikasih abstrak. Dia nih gue pikir dia tuh di mana, dari sebuah hangar rahasia atau warehouse. Kalau warehouse kan pesawat tempur gitu, lo kan mesti ada landasannya dulu kan, gini kan? Itu enggak, gue ngeliatnya kayak dia tuh naik turun dari ground itu, dari rumput. Tapi Kayak Ijo-ijo. drone, kayak drone gitu dong. iya, gue nggak tahu ini gede atau kecil ya, gue nggak tahu berawak atau enggak, gue nggak tahu. Tapi intinya, misalnya ini rumput hijau ya, dia tuh kayak vertical, baik Kayak lepas helikopter landar, dong. ya, dan mendaratnya. Tapi nggak kelihatan men. Tahu ini nggak X-Men yang apa jetnya yang Ya, hitam, ya, ya. yang cloaking device itu, Cloaking. kayak gitu. Ya siluman, pesawat siluman. Makanya gue bilang vision gue halu, mana ada teknologi kayak begitu. Pesawat siluman udah ada zaman dulu. 2000-an. Tapi kelihatan. F-117 Stealth B2 ya, B2 bomber ya, yang bentuknya kayak ikan pari, itu kelihatan mata. Ini nggak kelihatan, invisible. Gue sampai, wah vision gue udah kemana-mana sih. Tapi Feeling gue sih harusnya kelihatan, tapi karena ketutupan asap deh, kayaknya gitu deh. nggak tahu. Bisa jadi. Tapi ini nggak ada suara, nggak ada suara. Dan cuma satu yang gue lihat yang kejadian WTC, cuma dia doang. Maksudnya bukan yang squadron of 5, 10 nggak, satu. Gede atau enggak, gue belum yakin. Tapi bentuknya persis begini. Kalian ngerasa hal yang sama juga guys? Belum. Yang si ini. Oke. Yuk Eileen kembali. Dan itu pesawat tadi ada hubungannya dengan Pentagon. Pentagon. Apakah itu yang jatuh? Karena di Pentagon sendiri kan Bukan, memang. bukan. Justru Pentagon tahu sesuatu mengenai pesawat itu. Gitu. Oke. So, ada lagi Bro Willy? Udah dari gue itu. Oke. Mungkin ada banyak pertanyaan sebenarnya untuk membuktikan bahwa ini adalah sudah disetting. Konspirasi yang sudah disetting oleh elit global. Ya, kita harus membuktikan sendiri dari sudut pandang supranatural dong. Dari sudut pandang supranatural kembali lagi. Nah, mungkin kita akan coba ATI memory nanti ya. Ya nggak sih? Mungkin ya ATI ke dunia real world-nya. Gue nggak tahu gimana nanti dibawanya kemana. Kita akan bagi tugas di sana untuk memecahkan beberapa tanda tanya besar yang bisa dibilang ya itu menjadi sebuah teori konspirasi. Contohnya, apakah betul bahwa memang WTC ini ya makasih lo habis pipis ya kan, udah habis ya kan, diisi lagi, habis itu pipis lagi. Ya kan betul. Oke lanjut. Jadi kita coba akan lihat nih teori konspirasinya. Contohnya salah satunya mungkin apakah menara WTC ini memang sudah dibom kan? Maksudnya dipasang bom sebelum itu. Karena banyak teori-teori yang bilang bahwa menara WTC itu kan kayak jatuhnya kayak demolition gitu kan. Tapi disebutnya kalau bagi si pemerintah Amerika itu adalah memakai teori pancake sebenarnya. Dikarenakan bahwa benturan itu merusak pilar. Yang dimana akhirnya terjadi kebakaran dan panasnya itu melelehkan fondasi-fondasi yang berada di lantai tersebut gitu kan. Dan akhirnya terjadilah kayak teori pancake gitulah, dari atas deg 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 deg. Tapi ada juga yang bilang bahwa terdengar suara ledakan di lantai bawahnya sebelum itu kejadian. Jadi memang sudah menghancurkan fondasinya. Apalagi dengan tambahan dari Bro Willy bilang tadi, yang minyak tadi, ya kan, Kerosin untuk itu. menambah, sebenarnya memang bisa jadi terjadi teori pancake tersebut. Tapi ada katalisnya yang menambah terjadi unsur panasnya itu. Kabu, tadi sempat dibilang bahwa ledakan dari bawah ya. Bener ya? Iya. Itu yang aku lihat, yang pria gendut pakai topi itu juga di bawah. Nah. Dia masangnya itu di bawah. Nah itu dia, untuk Itu- merusak fondasinya itu. Iya, dan itu kejadiannya bukan pas lagi warawiri ramai banget, tapi kejadiannya adalah sebelum peristiwa itu terjadi. Yang pria baju biru itu. Oke.
Jadi untuk sementara gue bisa menyimpulkan dari deduksi awal kita, memang ini adalah suatu hal yang disetting. Setuju gak guys? Semuanya Yes. setuju soal itu. Iya. Nah kita kan coba cari tahu tentang mungkin dari memori kejadian-kejadian yang akan seperti apa yang kita temukan, dan lain-lainnya. Pokoknya just stay tune. Langsung aja kita mulai untuk segmen ATI, Astral Traveling Investigation to Memory 9/11 Amerika Serikat. Let's go. Oke guys, langsung aja kita ATI ke memori. Gimana nih bang? Kok muka lo jadi ngantuk sih bang? Kita Habis semua bau. makan. Oke lah, ini demi the clients ya. Hal Kita yang spesial dari gue adalah di saat habis makan gue akan jadi bodoh. Apa? Di saat apa? Hal yang spesial dari gue di saat gue habis makan tuh biasanya gue jadi bodoh. Nah, 2 kali udah cukup. So oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke Astral Traveling Investigation. Yuk silakan bang. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu jauhkanlah kami dari manipulasi dan niat jahat iblis terkutuk. Amin. Amin. Gue sampai di aspal. Aku juga sampai di aspal. Sama. Oke. Aku sampai di depan. Gua nggak ada kan? Iya. Lo belum ada Gua maksudnya? kepencar ke memori pesawat UFO itu. Oke. Jaya beda sendiri. Berani beda. Enggak, gua kebanting, Bau. Kita berada di memori ya. Ini gedungnya masih ada nih. Betul. Gua nggak apa-apa kepencar. Siang dulu ya? Sorry ya. Pagi ya? Kelihatannya. Kayaknya Aku masih liatnya terang sih. malam. Terang. Kok ngeliatnya malam ya? Dan orang warawiri. Oke gini ya kalau tinggal di luar negeri ya. Kayak jalanannya tuh memang maksudnya ya rame tapi banyak pejalan kakinya gitu Iya. kan dibanding kendaraan gitu iya. Wait, aku kelempar yang malam loh. Yang malam. Iya malam. Tapi gedungnya masih utuh. Aku lihat. Hari I Hamin see. sebelum kali. Oh sorry, gue sekarang udah mulai Bisa kebawa jadi ke sih. sana. Tapi yang lagi orang-orang panik. Tapi sudah sama lah ya. sih. Ini kayaknya berapa jam, tak nggak tahu ini jam berapa nih. Jadi ada nih tiba-tiba aja ada kali jarak 15 meter dari gua, kejauhan 10 meter dari gua itu ada orang cowok, orang bule, rambut agak keriting-keriting dikit panjang, terus dia pakai jas warna agak apa ya, agak ungu, jas agak ungu dikit, terus dia pakai kacamata, terus kayak dia nelfon ngabarin situasi kondisi di tempat itu bang. Nah dari sini aja gue rasa kayak ini bukan intelijennya Al-Qaeda nih kayak gini. Bukan putih intelijennya Iya, Al-Qaeda. kulit Iya, putih. kulit putih. Silakan Jess, gue sambil ngamatin dulu. Kawil coba ke flashback ke yang sebelum kejadian deh. Aku tadi ke flashback sebelum ke yang kejadian. Distracted banget Vision. Ini sih sebenarnya masih normal, cuman iya ada udah mata-mata yang menjaga di sekitar situ sih. Bener. Pakai walkie-talkie gitu nggak sih ke Adam? Gak tahu dia agak begini nih, gue gak tahu dia pakai telepon apa nggak. Jaraknya 10 meter soalnya. Gue di timeline yang helikopter udah pada berterbangan. Barusan aku ngeliat ada cewek pakai rok gitu, terus udah gitu hak tingginya apa sih? Copot gitu, bagian heelsnya gitu. Di situ. Kita masih dibawa di jalan-jalan ya. Iya bener. Taksi warna kuning ya? Ada taksi memang. Warna kuning ya? WTC itu New York bukan sih? New York, iya. Warna kuning bang. Ada tulisannya Taksi fake bang. Nggak ada sih bang, nggak ada tulisan fake-nya bang. Nggak ada sih. Tapi kayaknya nggak jadi deh. Kenapa? Nggak jadi. Kenapa? Elin jangan sampai masuk. Jaga Elin. Siapa? Jidan atau tim kreatif di daerah seharusnya nggak ada ya, tapi penasaran aja. Di daerah dekat WTC situ ada yang sekitar. Gue pernah ke New York, gue inget pernah kalau nggak salah ada yang namanya Central Park ya kan? Itu kan daerah taman di tengah kota. Nah ada nggak daerah kayak bukan pegunungan tapi kayak dataran agak tinggi deh. Coba cari topografinya deh. Aku udah mulai ke yang kayak ada bunyi ledakan gitu sih.
Aku udah Terus? mulai ke yang situ tuh. Terus nih ceritain aja. Ledakannya kayak boom, kayak gitu. Mendem apa Eh, keluar? Lebih ke mendem tapi Gede. dari suara. bawah. Iya gede, bener vibrasinya gede tapi di bawah. bukan Bawahnya yang itu di mana nih? atas. Lantai Eh, bawah? Lantai bawah maksudnya. Apa di bawahnya yang posisi ya agak tengah sih jatuhnya sih? Pokoknya bunyinya mendem ngebas gitu sih. Dem. Iya, kayak tapi kayak gimana ya, kayak bergetar gitu vibrasinya nyampe ke orang-orang yang ada di situ gitu. Kalau Terus damn, kok pesawatnya nabraknya setelah ada bunyi boom itu ya? ya sesuai dengan yang ada di ini Kadam gimana? yang diceritakan Belum. Gak apa-apa. tim kreatif coba deh. Kadang soalnya udah bisa. Mau nyari konspirasinya. Pantes. Oke. Tim kreatif Ceritain coba aja. cari bunyi ledakannya itu tuh berada di lantai mana? Apakah lantai dasar? Apa di bawah lantai memang posisi pesawat itu tuh tertabrak? Gila, cewek itu laki banget. Cewek yang tadi heelsnya copot itu laki banget. Laki banget, maksudnya laki apa Laki beruntung? beruntung. Oh, oke. Dia ngelihat itu, dia kayak kaget gitu, terus mulut tuh kayak mangap gitu. Oh, dia di lantai dasar gitu kayak. Dia bahkan belum masuk. Oke. Heeh. Oh, ada debrisnya ya. Pas pesawat itu hantam, duak, terus kayak ada debris. Debris apa sih bahasa Indonesianya? Diberi itu apa? Puing ya, debris itu Ada, puing. ada. Puing jatuh Ada. ke bawah gitu. Ya itu bener. Orang kayak kaget di bawah itu apa tuh gitu kan. Terus oh my god kayak itu. Kalau dari penglihatan memori orang-orang di bawah ya dan tim kreatif, misalnya ini gedung sisi kiri, duar pesawat nabrak gitu ya. Di sini kayak ada charge gitu loh, nembus api atau apa? Gak jelas gue. Emang footage-nya gimana? Nah ini orang pada panik nih, berlari-lari itu orang-orang. Kalau mau nanya ini gedung milik siapa ya? Ada cowok, ini yang kalau menurut media ya, Mm-mm. ada cowok pakai kacamata, rambutnya blonde, agak botak-botak dikit gitu. Aku lupa tapi namanya siapa. Oke. Guys. Hmm? Ini belum tentu dimasukin kamera. Boleh gue bagi penglihatan memori gue nggak? Gila ini gak enak banget. Ini mana tangan Jesslyn? Jesslyn ke Adam. Oke. Gue paksain frekuensi gue ya, memorinya ya. Gue tiba-tiba ngeliat di gedung tempat pesawat itu tabrakan. Kawil kemana? Ke dalam gedung. Ya, kok gue samar-samar ngelihat orang-orang pakai pakaian tahan api semua. Iya. Terus aku juga kayak ngerasain itu sama. jirigen yang tadi kakak lihat itu dicuk gitu. Hah? WTF? Itu orang-orang punya tahan api dari mana? Maksudnya pakai pakaian tahan api. Terus jirigen yang gue bilang tadi bau di keruangan yang tempat mungkin pesawat itu nggak hantem kali. Itu nekat sih, gila sih itu. Iya. Itu dari mana ya orang-orang yang pakai baju tahan api itu? Tapi udah kehantam duluan. Udah pesawatnya udah ngantem. Udah kayaknya orang udah panik, terus tiba-tiba ada segerombolan orang pakai pakaian apa sih istilahnya, tahan api, fire hazard gitu ya. Terus ngambil jirigen terus dicuk gitu. Enggak, itu berani banget sih. Terus turunnya gimana padahal bentar lagi mau runtuh. Mungkin dia tahu nggak akan runtuh kali. Kecuali ya dipicu kan musik, maksudnya ada berapa waktu, berapa menit untuk cabut. Penglihatan gua. Belum. Pakai pakaian tahan api semua. Aku Kenapa lihat ya? Kawil. Gue Warnanya kalau agak sama. terang kan, silver gitu kan, Jess. Kamu ngeliatnya warnanya apa? Bukan gelap, pakaian tahan apinya bukan gelap. Nggak terlalu jelas, tapi mereka pakaiannya tuh kayak berat, kayak nutupin dari muka sampai bawah gitu loh. Soalnya udah ketutupan banget sama asap-asapnya juga sih. Tahan api kan itu? Iya. Itu nekat banget sih, gue lihat. Pokoknya entah itu tahan peluru, tahan api, pokoknya yang tahan aja gitu. Kayaknya mereka emang datang ke sana untuk numpain jirigen itu supaya apinya tambah gede apa ya? Dan muka mereka ketutup kan? Ketutup, nggak bisa dilihat. Bener-bener. Aku bahkan nggak tahu mereka orang apa. Tuh, beberapa mereka mecahin kaca. Apa buat udara ya? Mungkin. Soalnya kalau Technically kan api butuh oksigen. Malah dipecahin jendelanya, nggak semua pecah ternyata.
Itu nekat sih, berani banget sih, gila itu. Siapa ya itu? Sebenarnya gedung ini cukup kuat sih untuk menghalau plane yang crash di sana sih sebenarnya. Nggak mungkin gara-gara Bisa satu jatuh plane. begitu aja gitu kan, Iya, runtuh. uh-uh. Ya balik lagi, itu termasuk tower yang tertinggi loh, ya kan, di Amerika pada saat itu kan. Ya kali dibuatnya sembarangan. Iya. Karena yang sepengalaman yang gue tahu ya, banyak gedung-gedung yang dihantam sama Ultraman aja tuh nggak jatuh runtuh gitu. Kalau yang gue tonton, Ultraman yang mana bang? ya Ultraman Ada yang- 2 versi nih. Gue tau maksud gue kan. Ada 2 versi nih. Tai. Merah sama biru maksudnya. Iya, merah sama biru ay. Suka bener sih Aileen. Tapi gitu kan di film. Iya bener, merah sama biru warnanya. Emang apa maksud kalian? Enggak. Biasanya yang tahu nih Mahaguru biasanya. Hah? Mahaguru Jidan. Ay, kamu di mana, Ay? Tadi yang pas vision malam itu aku ngeliat tiba-tiba kayak kelempar ke memori ada satu orang. Dia tuh kayak arsitek gitu loh. Aku nggak tahu dia beneran arsitek atau enggak, tapi kayak ngebawa denah gitu. Denah dari ruangan ini. Terus kayak dia ngeliat satu-satu gitu loh, fondasi segala. Jadi dia benar-benar ngenalin tempat ini banget. Gitu. Jadi ada ada survei dulu. Mungkin bahasanya ada survei dulu. Terus kedua tiba-tiba kelempar lagi ke memori ada 2 orang ya atau berapa orang gitu pakai jas hitam. Terus kayak orang penting gitu. Dia ngomong kayak ini tempat yang bagus. Di WTC ini tempat bagus untuk dihancurin. Pertama kayak seluruh orang itu bisa ngeliat karena kan gedungnya tinggi banget kan yang aku dengar. Terus kedua itu ya biar si Amerika itu jadi victim. Play victim. Ya, jadi victim. Anggapannya kayak gitu. Baru 2 itu doang sih yang aku dapat. Oke, lanjut. Bro Will, lu posisi di mana, Bro Will? Masih dalam gedung. Gua agak kecapean sih, soalnya visionnya terlalu random, Bo. Sorry ya. Sorry. Gue lagi coba ngumpulin tenaga, visionnya terlalu random. Gue rasa kayak ada campur tangan, tapi gue nggak berani gitu ngomong kayak masa iya sih. maksudnya campur tangan. Dari tadi gue ngerasa campur tangannya ekstraterestrial. Iya, Hah? Anjing, lo bener Dam? feeling gue Sama berarti. Kayak ada intervensi yang kita nggak tahu dari mana, tapi berasa kayak kita pikir tadi kita kecapean habis makan. Enggak, Bo. Something's off nih. Tapi kayak terbatas gitu ya, aku setuju sih. Kayak gue harus, kayak memorinya tuh seakan-akan kalau ngasih abstrak, ini penyebabnya, udah lu nggak boleh ngeliat lain. Iya. Berasa gue.